Hello guys, kembali lagi kita membahas fakta mitos Zeus. Sebelum langit memiliki raja, sebelum petir mengenal namanya, dunia dikuasai oleh para Titan. Makhluk raksasa purba yang lahir dari Gaia, sang bumi, dan Uranus, sang langit. Di antara mereka, Kronos adalah yang terkuat. Namun Kronos hidup dalam ketakutan. Ayahnya, Uranus, pernah ia khianati dan jatuhkan. Dan sebelum mati, Uranus mengucapkan ramalan yang menghantui Kronos siang dan malam. Sejak saat itu, Kronos berubah menjadi penguasa kejam. Ia menikahi saudarinya, Rhea, dan setiap kali Rhea melahirkan, Kronos melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia menelan anaknya sendiri. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon. Satu persatu lenyap dalam perut kegelapan Kronos. Rhea menangis tapi tak berdaya. Saat Rhea mengandung anak keenam, hatinya tidak sanggup lagi. Malam kelahiran itu, ia melarikan diri ke pulau Kreta, ke gua tersembunyi di Gunung Ida. Di sana, ia melahirkan seorang bayi lelaki, kecil, rapuh, tapi matanya berkilat seperti kilat pertama di langit. Ia menamainya Zeus. Untuk menipu Kronos, Rhea membungkus sebuah batu dengan kain bayi dan memberikannya kepada sang Titan. Tanpa curiga, Kronos menelan batu itu dan tertawa, mengira takdir telah ia kalahkan. Zeus selamat. Ia dibesarkan secara rahasia oleh nimfa-nimfa, disusui kambing suci Amalthea, dan dilindungi para prajurit Kuretes yang menabuh perisai mereka keras-keras setiap kali Zeus menangis, agar suara tangisnya tak terdengar oleh Kronos. Sejak kecil, alam bereaksi terhadap Zeus. Awan berkumpul saat ia marah, angin berbisik saat ia tertidur. Takdir sedang tumbuh. Zeus tumbuh menjadi pemuda tinggi, kuat, dan cerdas. Tapi lebih dari itu, ia penuh amarah yang terpendam. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang dilakukan Kronos, dan ia tahu satu hal, ia tidak akan hidup bersembunyi selamanya. Dengan bantuan Dewi Kebijaksanaan Metis, Zeus menyusun rencana. Ia menyamar dan mendekati Kronos, lalu memberikan ramuan ajaib yang memaksa sang Titan memuntahkan apa yang telah ia telan. Satu persatu, saudara Zeus keluar, masih hidup, tak menua, dan penuh dendam. Hades menarik napas pertama kebebasan. Poseidon menggenggam tanah dengan kemarahan laut. Hera menatap Zeus dengan mata penuh api. Keluarga kembali bersatu. Perang tak terhindarkan. Perang itu berlangsung 10 tahun. Langit retak, gunung runtuh, laut mendidih. Para Titan melawan para dewa Olympus. Zeus membebaskan makhluk purba yang terkurung di Tartaros. Cyclops bermata satu dan Hecatoncheires bertangan 100. Sebagai balasan, para Cyclops menempa senjata ilahi. Petir untuk Zeus. Trisula untuk Poseidon. Helm kegelapan untuk Hades. Dengan petir di tangannya, Zeus berubah menjadi kekuatan tak tertandingi. Petir pertama yang ia lempar membelah gunung. Petir kedua menghancurkan pasukan Titan. Petir ketiga menjatuhkan Kronos sendiri. Akhirnya, para Titan dikalahkan dan dikurung selamanya di Tartaros. Dunia memasuki era baru. Setelah kemenangan, tiga saudara mengundi kekuasaan. Zeus, langit dan petir, Poseidon, laut dan gempa. Hades, dunia bawah dan kematian. Gunung Olympus menjadi istana para dewa. Zeus dinobatkan sebagai raja para dewa. Ia adil tapi tegas. Ia bijak tapi mudah marah. Ia menjaga hukum, sumpah, dan keadilan. Namun, Zeus juga punya kelemahan terbesar. Zeus jatuh cinta. Sering. Terlalu sering. Ia mencintai Dewi. Ia mencintai manusia. Ia bahkan berubah bentuk. Banteng, angsa, hujan emas demi cinta. Dari hubungan-hubungan ini lahir tokoh besar. Perseus, pembunuh Medusa Herakles, pahlawan terkuat. Minos, Raja Kreta Helen, wanita tercantik di dunia. Namun setiap cinta Zeus membawa konsekuensi. Hera, istrinya, dipenuhi kecemburuan dan amarah. Banyak penderitaan manusia lahir dari konflik ini. Zeus sering menyesal, tapi jarang berhenti. Zeus mengawasi manusia dari langit. Ia menghukum yang sombong, ia melindungi yang setia. Ia mengirim hujan, petir, dan pertanda. Ketika manusia menjadi jahat, Zeus mengirim banjir besar. Ketika Raja Lalim berkuasa, Zeus menjatuhkannya. Ia bukan dewa yang lembut, tapi ia menjaga keseimbangan dunia. Banyak yang mencoba menantang Zeus. Tak satu pun berhasil. Para raksasa, monster purba, bahkan dewa lain. Zeus tetap berdiri, petir di tangan, takhta di langit. Ia tahu satu hal yang ayahnya lupa. Kekuasaan bukan tentang ketakutan, tapi keseimbangan. Dan selama petir menyambar langit, selama awan bergemuruh, nama Zeus akan selalu disebut sebagai raja, sebagai dewa, sebagai takdir. Kemenangan Zeus atas para Titan bukan akhir. Gaia sang bumi berduka. Anak-anaknya, para Titan, dikurung selamanya. Dari amarah dan kesedihan itu, Gaia melahirkan ras baru, para Gigantes, raksasa yang tidak bisa dibunuh oleh dewa maupun manusia sendirian. Mereka bangkit dari perut bumi, gunung-gunung terangkat, laut surut karena ketakutan. Target mereka satu, Olympus, Zeus. Para dewa bertempur, tapi para Gigantes terus bangkit kembali.
Nubuat berkata, kemenangan hanya datang jika dewa dan manusia bertarung bersama. Maka Zeus memanggil Herakles, putranya yang setengah manusia. Pertempuran itu brutal. Athena menjatuhkan Enzi, Apollo membakar panah cahaya. Dan Herakles dengan bantuan Zeus mengakhiri para raksasa satu persatu. Olympus selamat. Namun Zeus mulai sadar, musuh terbesarnya bukan kekuatan, tapi ketidakseimbangan. Gaia belum selesai. Dari kedalaman Tartaros, ia melahirkan makhluk terakhirnya, Typhon. Bukan Titan, bukan raksasa, tapi bencana hidup. Sayapnya menutup langit. 100 kepala ular berteriak bersamaan. Api dan badai keluar dari tubuhnya. Saat Typhon menyerang, para dewa ketakutan. Banyak yang melarikan diri, menyamar menjadi hewan, meninggalkan Olympus. Zeus berdiri sendiri. Pertarungan mereka adalah benturan alam semesta. Petir Zeus melawan badai Typhon. Langit robek, laut terangkat ke udara. Zeus kalah sesaat. Typhon merobek urat tangan Zeus dan mencurinya, membuat Raja Langit tak berdaya. Tapi dengan bantuan Hermes dan Pan, Zeus merebut kembali kekuatannya. Kali ini Zeus tidak menahan diri. Ia menjatuhkan 100 petir berturut-turut, menekan Typhon ke bumi dan menguburnya di bawah Gunung Etna. Gunung itu masih meletus hingga hari ini. Bumi mengingat kekalahan itu. Tidak semua konflik Zeus datang dari kekerasan. Prometheus, Titan cerdas, mencintai manusia. Ia melihat manusia lemah, dingin, lapar, dan takut akan gelap. Maka ia mencuri api suci Olympus dan memberikannya kepada manusia. Zeus murka. Api bukan sekadar panas. Api adalah pengetahuan, teknologi, dan kemerdekaan. Zeus menghukum Prometheus, dirantai di gunung. Setiap hari hatinya dimakan elang, setiap malam tumbuh kembali. Namun ini bukan sekadar hukuman. Zeus tahu, manusia akan berkembang. Dan suatu hari, mereka akan menantang para dewa, bukan dengan otot, tapi dengan pikiran. Zeus membiarkannya terjadi. Karena dunia tanpa perubahan akan mati. Abad berlalu, manusia membangun kerajaan, hukum, dan perang. Perang terbesar adalah Perang Troya. Zeus tidak memihak secara langsung, ia mengawasi. Ia melihat para dewa terlalu ikut campur. Athena, Hera, Apollo menjadikan manusia pion. Zeus akhirnya menimbang nasib dengan timbangan emas. Nasib Troya lebih ringan. Troya harus jatuh, bukan karena benci, tapi karena kesombongan manusia dan dewa telah melampaui batas. Troya runtuh. Pahlawan mati, dan dunia belajar, bahkan yang mulia pun tidak kebal dari kehancuran. Di puncak Olympus, Zeus sering duduk sendirian. Ia telah mengalahkan ayahnya monster purba bumi itu sendiri. Namun ia tidak pernah bisa mengalahkan satu hal, kesepian kekuasaan. Ia mencintai dunia, tapi tidak bisa hidup di dalamnya. Ia mencintai manusia, tapi harus menghukum mereka. Ia menjaga keseimbangan, meski itu berarti menjadi sosok yang ditakuti. Zeus bukan dewa yang sempurna. Ia adalah penjaga dunia yang rapuh, berdiri di antara kekacauan dan keteraturan. Zeus tidak mati. Ia tidak jatuh. Tapi pengaruhnya memudar, bukan karena kalah, melainkan karena manusia mulai percaya pada diri mereka sendiri. Dan Zeus membiarkan itu. Karena Raja sejati tahu, kekuasaan abadi bukan tentang disembah selamanya, melainkan tentang menciptakan dunia yang bisa berjalan tanpa dirinya. Dan setiap kali petir menyambar, itu bukan ancaman. Itu adalah pengingat bahwa langit pernah punya raja yang menjaga dunia agar tidak runtuh. Zeus pernah menjatuhkan ayahnya karena ramalan. Ironisnya, ia sendiri hidup di bawah bayangan ramalan. Suatu hari, Dewi Takdir berbisik tentang Metis, Dewi Kebijaksanaan, istri pertama Zeus. Anak yang lahir darinya akan melampaui ayahnya. Zeus terdiam. Ia mengenal kisah ini, ia adalah kisah ini. Maka demi mencegah takdir, Zeus melakukan hal yang kelak menghantuinya. Ia menelan Metis, bukan karena benci, bukan karena kejam, tapi karena takut. Namun takdir tidak bisa ditelan. Bertahun-tahun kemudian, Zeus merasakan sakit kepala luar biasa. Langit berguncang mengikuti jeritanya. Hephaestus membelah kepala Zeus dengan kapaknya, dan dari sana lahir Athena, bersenjata lengkap, dewasa, dan bijaksana. Zeus menang. Namun ia sadar sesuatu, takdir tidak bisa dihancurkan. Ia hanya berubah bentuk. Waktu berlalu, para dewa Olympus mulai kehilangan sesuatu, bukan kekuatan tapi makna. Manusia tidak lagi meminta hujan lewat doa, mereka membangun irigasi. Mereka tidak lagi takut petir, mereka mempelajarinya. Zeus memperhatikan dari langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Ia melihat Athena dihormati sebagai kebijaksanaan. Apollo sebagai seni dan logika, bukan sebagai dewa tapi sebagai gagasan. Dan Zeus mengerti, para dewa sedang berubah menjadi simbol. Namun tidak semua dewa menerima ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.